selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian tetap sehat semuanya dan kuat. Nah, saat ini kita sudah memasuki materi tematik kita ke tema 1 subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Nah, di materi yang pertama, di subtema yang kedua ini, kita akan membahas tentang teks atau teks laporan dan bagian ide pokoknya. Kalau kalian sudah belajar di subtema yang pertama dan subtema kedua ini, kita juga akan mendalami lebih lagi. Ingat kembali ide pokok itu apa, gagasan utama atau masalah utama yang terdapat di dalam paragraf. Nah, kalau mencari ide pokok, berarti kita harus apa? Membacanya dengan cermat, menemukan kalimat utamanya, dan disitulah kalian dapat menemukan ide pokoknya. Nah, ketika kita menemukan ide pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya dulu. Kalau kita belum menemukan, kita belum bisa menentukan ide pokoknya, kita akan kesulitan. Nah, saat ini kalian akan mencoba belajar mendengarkan laporan secara lisan. Kalau kalian biasa mencarinya dengan cara membaca, mencermatinya dengan baik, hari ini kita akan mencari ide pokok dengan cara apa? Mendengarkan dengan saksama. Oke, kalian harus perhatikan baik-baik. Ibu akan berikan satu contohnya. Ibu akan bacakan satu paragraf bacaan dan kalian cermati di manakah letak ide pokoknya. Dengarkan baik-baik. Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, kira-kira apa ide pokoknya yang ada di dalam satu paragraf tersebut? Kalian temukan ide pokoknya, kalian temukan dulu kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Bu, di kalimat-kalimat selanjutnya juga membicarakan tentang ciri-ciri kura-kura ini. Ya, benar sekali. Jadi, kalau kalian cermati baik-baik, kalimat utamanya memang di bagian pertama, yaitu memulai sebuah ciri-cirinya. Jadi ide pokok yang kalian dapatkan adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos. Baru setelah kalimat utama, kalimat penjelasannya semua menjelaskan tentang ciri-ciri dari si kura-kura ini. Kura-kura Galapagos memiliki tubuh besar, yaitu ciri-ciri yang pertama yang memulai bahasan selanjutnya tentang ciri-ciri. Kan dia nanti dibahas tubuhnya mencapai 1,87 meter dan sebagainya, beratnya, lehernya. Nah, kan berbicara tentang ciri-ciri kura-kura Galapagos. Itu dia yang kalian temukan. Nah, sekarang kalian akan latihan mendengarkan teks laporan yang akan Ibu bacakan. Lalu kalian tuliskan ide pokoknya di dalam buku kalian. Nah, yang harus kalian buat di dalam buku kalian adalah tulis judul laporan tersebut, lalu ide pokoknya ada berapa paragraf. Jadi ada beberapa ide pokoknya, sampai berapa kalian tulis ide pokok paragraf kesekian. Lalu baru terakhir kalian buat diagramnya atau bagannya, seperti yang sudah kita pelajari di subtema yang pertama. Jadi kalian buat dulu seperti ini. Nah, setelah kalian buat seperti itu di buku kalian, Ibu akan bacakan teksnya. Kalian cermati, kalian pahami. Ibu akan bacakan satu kali. Kalian harus perhatikan baik-baik. Dan setelah itu langsung kalian tuliskan. Ibu akan bacakan teks laporan. Perhatikan baik-baik. Ibu akan berikan jeda setiap berganti paragraf. Usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya membuat cagar alam dan suaka margasatwa.
Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Misalnya, untuk melestarikan hewan penyu, pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitar pantai. Hal tersebut dikarenakan penyu akan bertelur dan menetas di pasir pantai. Tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu Pengumbahan, tepatnya di Ujung Genteng. Di Tanjung Benoa terdapat penangkaran penyu Deluang Sari. Di Kepulauan Belitung terdapat penangkaran penyu Batavia Bangka Beach. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing, dan masih banyak lagi penangkaran penyu di daerah lain. Penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama untuk jenis penyu yang sudah hampir punah. Itu dia bacaannya, kalian perhatikan lagi. Ibu harap dalam satu kali ibu membacanya kalian bisa memahaminya. Oke, segera dikumpulkan tugasnya setelah kalian menyusun judulnya, ide pokoknya, dan juga memasukkannya ke dalam bagan atau diagramnya. Segera dikirimkan dan ibu akan tunggu tugasnya. Oke, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.